Di Mandailing Natal, warga kecewa karena kebagian beras murah yang ternyata busuk, pemirsa. Sebelumnya ia sudah mengantri berjam-jam demi mendapatkan beras murah, namun ternyata tidak layak konsumsi. Seorang warga di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini kecewa terhadap mutu beras murah Bulog yang dijual kepada warga di tengah mahalnya harga beras. Saat operasi pasar beras murah Bulog bersama Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal, setiap warga bisa membeli beras sebanyak 10 kg dengan harga Rp10.500 per kilonya. Beras sebanyak 7 ton yang dijual pun habis dalam waktu sekejap. Akan tetapi mutu beras diketahui tak begitu baik, bahkan sebagian karung beras SPHP isinya busuk dan tak layak dikonsumsi. Jadi yang pertama kali masak tampaknya masih bagus. Kedua kali masak bagus. Ketiga kali busuk semua. Busuknya busuk bau bangkil lah gitu. Lalat yang biru datang baru. Warga meminta Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan setempat bertanggung jawab karena telah merugikan masyarakat yang harusnya terbantu dengan beras murah, justru dikecewakan karena beras yang dijual tak layak konsumsi. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Ya, sempat melambung tinggi, harga beras jenis medium di sejumlah pasar tradisional di ibu kota saat ini sudah mulai turun. Akan tetapi harga beras jenis premium justru terus meroket hingga mencapai Rp18.000 per liter. Sementara harga bahan-bahan pokok lain seperti daging sapi juga mengalami kenaikan yang signifikan. Harga komoditi beras yang sempat melambung tinggi kini mulai turun. Harga beras jenis medium yang semula mencapai Rp14.000 per liter kini kembali di harga Rp12.000. Sayangnya, turunnya harga beras medium ikut menurunkan kualitas beras tersebut. Meski harga beras medium turun harga, namun harga beras jenis premium justru mengalami kenaikan. Beras premium yang dijual Rp14.000 kini mencapai Rp18.000 per liter. Sejumlah pedagang mengaku masih mengalami penurunan omset penjualan terutama pada beras jenis premium. Pendapatan kalau naik gini ya otomatis turunlah sedikit, walaupun tetap orang namanya doyan panen wangi tetap belinya panen wangi. Selain komoditi beras, sejumlah sembako mengalami kenaikan jelang bulan Ramadan 2024. Harga telur mencapai Rp32.000 per kilogram. Sementara daging sapi mencapai Rp140.000 per kilogram. Selain itu, harga minyak goreng curah juga mengalami kenaikan, yakni Rp17.000 per kilogram. Sementara minyak goreng kemasan dibanderol Rp32.000. Diprediksi sembako akan terus merangkak naik saat memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, harga daging ayam melambung tinggi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saat ini pemirsa, harga ayam dijual Rp37.000 per kilogramnya. Kenaikan harga sembako di sejumlah pasar tradisional semakin meresahkan warga. Seperti di Pasar Kaungatan Cilacap, Jawa Tengah, daging ayam mengalami kenaikan Rp7.000 dari Rp30.000 per kilogram kini menyentuh Rp37.000 per kilogram. Melonjaknya harga daging ayam membuat pembeli kewalahan hingga beralih membeli ceker ayam dan kepala ayam yang dijual lebih murah Rp25.000 per kilogram sehingga uang belanja mereka bisa digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya. Kenaikan harga daging ayam juga dikeluhkan para pedagang lantaran omset penjualan pedagang menurun karena daya beli masyarakat berkurang. Kenaikan harga daging ayam sejak sepekan terakhir disebabkan karena mahalnya pakan ternak serta menjelang bulan Ramadan. Soalnya harga dagingnya mahal banget lah, 37 sekilo. Nggak sesuai sama pendapatan lah. Pendapatannya sama buat beli dagingnya kan nggak pas, tambah lagi beras mahal, minyak naik juga, semua pokoknya sembako kayaknya naik semua lah. Jadi kayak buat saya ibu-ibu yang anak 4, aduh menjerit banget lah pokoknya lah. Harga ayam sekarang Rp37.000 per kilo, Mas. Sebelumnya, Mbak? Sebelumnya 1 minggu yang lalu harga ayam di Rp30.000 per kilo. Karena perharinya ada kenaikan 1.000,
menjadi per hari ini 37.000 per kilo. Penyebab kenaikan ini kenapa, Mbak? Penyebab kenaikannya karena bahan pakan yang sangat mahal, juga mau mendekati bulan suci Ramadan. Warga berharap harga ayam menjelang bulan puasa tidak lagi melonjak. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan pemerintah perlu fokus mempercepat peningkatan sumber daya manusia unggul demi mencegah angka kemiskinan dan pengangguran. Saat meresmikan 525 Balai Latihan Kerja atau BLK, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap BLK komunitas menjadi langkah awal mempercepat peningkatan SDM unggul. Terlebih lagi di tengah dinamika perkembangan dunia saat ini, pelatihan SDM juga harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana dimensi SDM ini akan berperan dalam menentukan kemajuan bangsa. Selain itu, dalam lingkup terkecil, peningkatan sumber daya manusia unggul bisa turut serta mencegah angka kemiskinan dan pengangguran. Pelatihan vokasi secara konsisten. Hal ini penting guna memastikan pelatihan yang diberikan terus relevan dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja. BLK Komunitas sebagai sentra peningkatan kompetensi berbasis komunitas juga diakui sangat bermanfaat dalam menyiapkan keterampilan SDM. Tidak hanya untuk diserap oleh pasar kerja, tapi juga mendorong lahirnya wirausaha lokal. Sebagai contoh, BLK Komunitas di Pondok Pesantren Darul Arqam ini dikembangkan, katanya ini yang saya dengar, dengan kejuruan unggulan bahasa Inggris. Sementara itu pemerintah terus berkomitmen mengembangkan industri UMKM. Presiden Joko Widodo menegaskan, di tahun 2024 ini pemerintah mengucurkan anggaran 46 triliun rupiah untuk subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR. Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan dan memperluas pasar industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan penyaluran subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR terus dimaksimalkan di tahun 2024 ini dengan mengucurkan anggaran sebesar 46 triliun rupiah. Di mana anggaran KUR untuk usaha mikro ini bisa ditekan di angka 3%. Sementara untuk usaha kecil di angka 6%. Tercatat hingga saat ini nasabah ultramikro atau UMI telah mencapai 8,2 juta nasabah. Presiden pun mengaku senang atas pembiayaan yang dilakukan oleh holding bank plat merah secara berkelanjutan. Untuk KUR, itu subsidi pemerintah tahun ini 46 triliun rupiah agar bunganya bisa turun di angka 3% untuk usaha mikro dan usaha kecil 6%. Jangan dipikir itu juga angka kecil, 46 triliun itu angka gede. Itu kalau dibuat waduk jadi 40 waduk. Apa yang telah dilakukan dalam hal pembiayaan? Saya senang ada holding BRI, UMI masuk, UMI ini sudah, nasabahnya sudah di angka 8,2 juta yang memberi kredit